Shalom kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada pada saat ini. Shalom kepada murid segala bangsa. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan. Oleh karena kasih sayangnya, kebaikan Tuhan, perlindungan dan pimpinan Tuhan kepada kita, masing-masing dimanapun kita berada pada saat ini, saudara dan saya, kita bersyukur karena kita dapat bertemu kembali, dimampukan Tuhan untuk kembali melanjutkan seri pelajaran Alkitab mingguan kita. Pada saat ini kita telah memasuki pelajaran minggu yang ke-12. Tidak terasa kita telah memasuki pelajaran minggu yang ke-12 triwulan 1 tahun 2026, yang pada saat ini berjudul Hidup Bersama Satu Sama Lain. Namun sebelum kita memulai mempelajari firman Tuhan, pada saat ini marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami dimampukan untuk kembali berkumpul, bertemu di dalam seri pelajaran Alkitab mingguan, pelajaran yang ke-12, dengan judul Hidup Bersama Satu Sama Lain. Biarlah Engkau memberkati kami, Engkau menuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, hamba-Mu yang akan memaparkan dan memimpin pelajaran ini, dan juga seluruh umat-umat Tuhan pemirsa dimanapun mereka berada, yang mendengarkan dan ikut belajar bersama dengan materi firman Tuhan dalam tayangan video ini. Sertai ya Tuhan, kami semuanya, kami serahkan jam pelajaran ini ke dalam tangan-Mu, jam yang kudus ini, biarlah kehendak-Mu yang jadi dan kami dapat mengerti kehendak Tuhan, dan terlebih kami dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan dan menjadi terang dalam kehidupan kami, sehingga banyak jiwa-jiwa yang dituntun untuk boleh datang kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami sampaikan doa ini kepada Bapa melalui perantaraan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, hidup bersama satu sama lain. Ayat inti atau ayat hafalan kita pada saat ini tertulis di dalam Kolose 4 ayat 6. Firman bersabda, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Hidup bersama satu sama lain. Ketika orang-orang tinggal dan bekerja berdekatan, mereka menghadapi berbagai tantangan. Perbedaan pendapat dapat menyebabkan ketegangan. Pertengkaran pun bisa terjadi. Semakin dekat hubungan itu, tentunya ini akan menjadi semakin penting bagi setiap orang untuk bisa hidup rukun. Karena biasanya semakin dekat hubungan akan terjadi semakin banyak apa? Gesekan. Nah, dilanjutkan di sini hubungan yang paling dekat tentu saja ada dalam keluarga. Nah, rumah tangga seringkali dianggap sebagai sebuah tim kerja keluarga. Ini adalah cara yang menarik untuk menggambarkan bagaimana sebuah rumah tangga seharusnya dijalankan. Ada beberapa kesamaan antara mengelola bisnis dan mengelola rumah tangga. Harus ada kesepakatan umum mengenai nilai, kemudian tujuan, dan sasaran. Setiap anggota keluarga harus dapat hidup rukun dan menjalankan perannya dengan baik, agar semuanya berjalan lancar. Prinsip yang sama juga berlaku bagi gereja, yang pada dasarnya gereja ini adalah sebuah keluarga besar. Nah, dalam bacaan kita pekan ini, Rasul Paulus memberikan beberapa prinsip penting tentang bagaimana sebuah keluarga Kristen dapat berfungsi dengan baik. Karena rumah tangga Kristen seharusnya diatur oleh prinsip-prinsip Alkitab. Nah, bagaimana dengan rumah tangga saudara dan saya? Apakah
seperti harapan Paulus ini, bahwa setiap rumah tangga Kristen seharusnya diatur oleh prinsip-prinsip Alkitab. Maka cara kerjanya tentu berbeda dari rumah tangga dunia pada umumnya. Rumah tangga Romawi pada umumnya yang dikutip atau yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Paulus juga dikatakan di sini memberikan prinsip-prinsip berharga lainnya yang bermanfaat bagi berbagai hubungan sosial, baik di dalam maupun di luar rumah tangga. Nah, ini adalah bagian pendahuluan pelajaran firman Tuhan kita, pelajaran Alkitab kita yang ke-12, bagaimana rumah tangga Kristen itu harus berbeda dari rumah tangga duniawi. Harus diatur oleh apa? Bahwa rumah tangga Kristen harus diatur oleh prinsip-prinsip Alkitab. Supaya apa? Ya, karena akan terjadi apa? Gesekan, akan terjadi akan menghadapi berbagai tantangan, dapat menyebabkan ketegangan, dan pertengkaran pun bisa terjadi. Tetapi Tuhan ingin hubungan kita di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat, tentu apa? Untuk bisa hidup rukun. Dan kita pada saat ini diajak untuk melihat bagaimana kita hidup bersama satu sama lain. Setelah pelajaran minggu yang lalu, bahwa kita hidup bersama dengan Kristus, itu artinya pelajaran yang minggu lalu mengatur hubungan kita bagaimana dengan Tuhan, dan sekarang ketika kita sudah berhubungan dengan Tuhan dengan baik, maka akan selaras atau sejalan dengan karakter bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, maka hidup bersama satu sama lain, yaitu dengan lingkungan kita, dengan keluarga, dengan tetangga, dengan gereja, dengan masyarakat, seharusnya itu dihasilkan dari hubungan kita bersama dengan Tuhan, maka hubungan kita satu sama lain secara horizontal akan menggambarkan bagaimana hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan. Dan itu tidak mungkin apa? Berbeda. Mari kita lanjut ke pelajaran hari Minggu. Nah, di pelajaran hari Minggu, judulnya adalah suami dan istri. Ya, suami dan istri. Beberapa petunjuk bagi rumah tangga Kristen terdapat dalam Perjanjian Baru. Ini ada banyak ayatnya ya, kita coba lihat di sini Efesus 5:21 ya sampai Efesus 6 ayat 9 dan Kolose 3 ayat 18 sampai Kolose 4 ayat 1, Titus 2 ayat 1 sampai 10, sampai 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 1 Petrus 3 ayat 7. Ya. Beberapa petunjuk rumah tangga Kristen terdapat dalam Perjanjian Baru. Mari kita lihat. Ini ayatnya agak banyak, tetapi kita harus baca. Karena pelajaran kita bersifat komprehensif. Mari kita lihat Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihlah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Dengan demikian juga suami juga harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasihinya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah, kata Rasul Paulus, ini adalah hubungan Kristus dengan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Kemudian kita lanjut di Efesus 6 ayat 1-9. Ini hubungan
bagaimana kita berhubungan dengan sesama orang lain. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Perhatikan kata di dalam Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Jadi ini harus di dalam Tuhan. Karena ada orang tua yang kelakuannya, perbuatannya tidak di dalam Tuhan. Artinya selama masih berada di dalam Tuhan, maka kita harus taat. Tapi kalau orang tua sudah tidak taat di dalam Tuhan, maka tidak ada lagi kewajiban bagi anak untuk apa? Mentaati orang tua. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Kita harus taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Tapi kalau hormat, mau bagaimanapun orang tua itu kelakuannya, ataupun sekalipun dia memang jahat, kita memang harus hormat, ya. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu, bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka. Dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan kamu, ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga, dan ia tidak memandang muka. Kolose 3:18-25. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 4:1. Hai Tuhan-Tuhan, hai Tuhan-Tuhan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Titus 2:1-10. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan dalam ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian menjadi perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anak, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu. Karena tidak ada hal yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal, dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan Allah, Juru Selamat kita. 1 Petrus 2:18-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah. Ini sulit ya, tetapi juga kepada yang bengis. Sulit untuk dilakukan, tapi firman Tuhan perintahkan demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung, seperti Kristus bagi kita. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu,
dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bagaimana kita berhubungan, hidup bersama satu sama lain? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika kita menderita karena orang lain, ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Ini yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau ada sesuatu perbuatan orang yang tidak adil kepada kita, kita menderita karena kebenaran dan kebaikan kita sendiri, kita tidak salah tetapi kita menderita, dikatakan serahkanlah kepada Dia yang menghakimi dengan adil, karena Tuhan akan bertindak untuk bagi kita, bagi saudara-saudara yang berjalan berada di dalam kebenaran tapi menderita aniaya dari dunia. Ya, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh beliau-beliaunya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 3:1-7. Demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham, dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya, jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kita telah membaca semua ayat-ayat ini, dan kita penting untuk membacanya karena ini mengatur semua bagaimana kita hidup bersama satu sama lain. Ya, kita lanjutkan. Menariknya, aturan rumah tangga ini, sebagaimana disebut, tidak sepenuhnya bersifat hierarkis, tetapi mencakup unsur-unsur yang membuat hubungan timbal balik dan saling membangun. Bacalah Kolose 3 ayat 18 sampai 19. Keseimbangan apakah yang Anda lihat? Nasihat tambahan apakah yang diberikan Paulus dalam Efesus 5 ayat 22 sampai 25? Ya, tadi kita sudah baca. Kemudian Kolose 3 18 sampai 19 tadi kita sudah baca juga di ayat yang tadi. Langsung kita jawab pertanyaannya atau lihat uraian pembahasan pertanyaan ini. Ya. Keseimbangan apakah yang Anda lihat? Nasihat tambahan apakah yang diberikan Paulus? Beberapa orang mengutip ayat, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan, lalu berhenti di situ. Namun perhatikan penegasan yang penting yang Paulus tambahkan. Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, lihat, Perjanjian Baru tidak pernah mengajarkan bahwa perempuan harus tunduk kepada semua laki-laki, atau bahwa istri harus menjadi bawahan atau ditindas, ataupun bahwa mereka harus secara buta mengikuti setiap keinginan atau kehendak suami mereka. Maksud Paulus adalah bahwa kesetiaan istri itu pertama-tama adalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Dan kedua, kepada suaminya. Kalau istri ini pertama-tama sudah taat, setia kepada Tuhan, otomatis tentu dia tidak akan melukai suaminya. Tentu dia akan setia kepada suaminya. Tentu dia akan selalu baik dan memperdulikan keluarganya, anak-anaknya, mertuanya, orang tuanya, menantunya, siapapun dia. Jadi maksud Paulus adalah bahwa kesetiaan istri itu pertama-tama adalah kepada siapa? Kepada Tuhan. Bukankah hal yang sama berlaku juga kepada hubungan anak dengan orang tua?
Kesetiaan tertinggi atau yang pertama yang harus diberikan oleh anak tentunya harus kepada siapa? Kepada Tuhan. Ya. Oleh sebab itu, kalau ada orang tua yang mengatasnamakan dirinya harus dihormati dan harus ikut semua kehendak dari orang tua walaupun itu bertentangan dengan firman Tuhan dan Alkitab, hal yang sama juga berlaku, saudara-saudara. Bahwa istri juga kesetiaannya pertama-tama bukan kepada suaminya. Kalau suaminya bertentangan dengan firman, tentunya dia harus tegur dan ingatkan, dan dia harus mempertobatkan dan membawa kembali suaminya kepada Tuhan. Demikian juga dengan siapa? Dengan orang tua. Ya, karena ini mengatur semua hubungan. Nanti kita akan masuk kepada bagian orang tua dan anak. Kepribadian istri dikatakan tidak boleh hilang atau tenggelam oleh karena suaminya. Dan suami tidak dapat bertindak seolah-olah ia mewakili hati istrinya. Hal yang sama juga berlaku bagi anak kepada orang tua. Kasih Kristus kepada gereja dengan menyerahkan dirinya bagi gereja menggambarkan bagaimana suami harus mengasihi istrinya. Mereka harus tetap setia apapun resikonya. Mereka akan membuat keputusan yang terbaik bagi kesejahteraan istri, meskipun normalnya kepentingan mereka harus selaras. Kasih seperti ini membuat istri lebih mudah menuruti perintah Allah untuk menghormati suaminya. Pernikahan Kristen yang sehat ditandai dengan sikap saling pengertian, saling berdiskusi, mempertimbangkan segala sesuatu bersama, dan mengambil keputusan sebagai pasangan. Terkadang dalam pengambilan keputusan yang berdampak besar bagi seluruh keluarga, melibatkan anak-anak dalam diskusi bisa menjadi hal yang tepat. Tetapi orang tua jangan pernah bertengkar di depan mereka, di depan anak-anak. Setelah proses tersebut, jika suami dan istri tidak dapat mencapai kesepakatan, jalan damai yang diajarkan Alkitab adalah agar istri setuju dengan keputusan suaminya. Tapi ada syaratnya juga. Asalkan keputusan itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau bertentangan, tidak usah dituruti. Demikian juga dengan orang tua kepada anak. Sebaliknya, sebagian besar, jika tidak semua, suami pasti pernah mengalami saat-saat di mana mereka bersyukur telah mendengarkan istri mereka dan mengikuti nasihatnya. Semakin suami dan istri bekerja sama sebagai satu tim, semakin bahagia pernikahan mereka. Kemudian ada pertanyaan di hari Minggu, bagaimanakah kita dapat menghindari melakukan apa yang sayangnya telah dilakukan sepanjang sejarah? Mengambil prinsip-prinsip indah yang dinyatakan di dalam ayat-ayat ini dan mengubahnya menjadi sesuatu yang jahat. Saudara bisa mengerti atau memahami maksud pertanyaannya? Ya, bahwa ada banyak ayat bahwa hai istri tunduklah kepada suamimu digunakan dengan penyalahgunaan, terjadi penyalahgunaan ayat, kesewenang-wenangan terhadap ayat ini yang dipraktekkan atau dilakukan di dalam kehidupan kita. Ya, coba lihat bagaimana kita mencegah prinsip indah ini berubah menjadi alat penindasan. Ya, bagaimana supaya hai istri tunduklah kepada suami. Sejarah mencatat banyak pria menggunakan ayat tunduklah untuk membenarkan dominasi mereka atau kekerasan mereka. Berikut cara menghindarinya. Yang pertama, jangan memotong ayat. Masalah muncul ketika orang berhenti di ayat 18, istri tunduk, dan melupakan ayat 19-nya, suami jangan berlaku kasar. Membaca sebagian adalah awal dari penyalahgunaan. Gunakan lensa Kristus. Setiap instruksi Paulus harus melewati filter karakter Yesus. Jika sebuah tindakan tidak mencerminkan pengorbanan dan kelembutan Yesus, maka itu bukan penerapan Alkitab yang benar. Saling tunduk. Ingatlah Efesus 5:21 yang menjadi pembuka seluruh bagian ini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi masing-masing harus merendahkan apa? Merendahkan diri. Ini adalah payung utama bagi kedua belah pihak, bagi suami dan istri. Keadilan sosial menyadari bahwa budaya zaman dulu mungkin berbeda, tetapi prinsip kasih dan keadilan bersifat kekal. Jika sebuah tindakan merendahkan martabat manusia, itu bukan berasal dari Allah. Introspeksi bagi kita. Apakah kepemilikan saya
bagi saudara-saudara, bagi suami-suami, membuat istri kita merasa lebih dikasihi Tuhan, atau justru merasa tertekan? Apakah dukungan saya bagi istri membangun kesatuan rumah tangga, atau justru menciptakan persaingan? Jadi ada 3 cara tadi, dan janganlah kita menyalahgunakan ayat atau firman Tuhan yang menjadi tuntunan dalam kehidupan kita. Baik, kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin. Pelajaran hari Senin, orang tua dan anak-anak. Anak-anak memiliki peran penting sebagai bagian dari keluarga. Mereka perlu mengetahui, dikatakan, bahwa mereka dikasihi, dihargai sebagai anggota keluarga, dan juga warga kerajaan surga. Kemudian dikatakan ibadah keluarga sangatlah penting. Sederhana, namun teratur di pagi dan malam hari. Nah, saya mau tanya kepada saudara, apakah ibadah keluarga ini sudah dan menjadi kebiasaan kita setiap pagi dan petang? Ya, di sini kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan terus selalu mengingatkan mengenai mezbah pagi dan mezbah malam atau mezbah petang. Kenapa sangat penting? Saudara-saudara, kita lanjut, jangan tinggalkan pelajaran ini. Dikatakan sejak usia dini, ya, anak-anak dapat mulai membantu membersihkan rumah dan tanggung jawab lainnya. Yang terpenting, mereka harus menaati perintah Paulus, yaitu apa? Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi, ibadah keluarga kenapa sangat penting? Teratur di pagi hari dan malam hari, karena kita akan memberikan tanggung jawab kepada anak-anak. Dan tanggung jawab ini kita berikan kepada mereka, dan mereka harus diberikan pengertian akan nilai tanggung jawab itu. Supaya dengan demikian firman Tuhan juga mereka bisa dengar setiap hari, bagaimana mereka juga Tuhan perintahkan untuk apa? Menaati orang tua dalam segala hal. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, bagaimana anak-anak bisa menurut kalau dia tidak mendengarkan bahwa perintah itu datangnya dari Tuhan? Oleh sebab itu, orang tua mungkin bingung, kenapa anaknya tidak menurut? Karena dia tidak tahu mungkin akan apa yang Tuhan perintahkan. Kenapa dia tidak tahu apa yang Tuhan perintahkan? Karena mungkin kita lalai dalam memberikan makanan rohani kepada mereka, ucapan syukur kepada Tuhan melalui mezbah pagi dan mezbah petang. Bacalah ayat-ayat berikut. Prinsip-prinsip apakah yang diberikan untuk membesarkan anak-anak? Nah, di dalam firman Tuhan, di dalam mezbah pagi dan petang, ibadah keluarga sangat penting supaya kita mengetahui prinsip-prinsip ini bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Mari kita lihat yang pertama di Amsal 22 ayat 6-15. Amsal 22 ayat 6 dan Amsal 22 ayat 15. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Saudara bisa lihat dari 2 ayat ini saja, kita dapat melihat bahwa kalau kita tidak didik anak-anak kita di dalam keluarga melalui mezbah pagi dan petang, tidak kita rajin membacakan firman Tuhan kepada mereka, ia akan menyimpang. Tetapi kalau kita mendidik mereka dengan firman, dengan hikmat firman Tuhan setiap pagi dan petang, dikatakan ia tidak akan menyimpang daripada jalan kebenaran itu. Ya, saudara-saudara, kalau kita lalai dalam mezbah pagi dan mezbah petang, itu artinya kita membuat mereka menjadi potensi untuk apa? Menyimpang. Kemudian, kalau kita tidak mezbah pagi dan mezbah petang, tidak membaca firman Tuhan, tidak mau mengetahui kehendak Tuhan, tidak mengucap syukur juga kepada Tuhan, dikatakan kebodohan melekat pada hati orang muda, anak-anak muda. Tetapi tongkat didikan, artinya pendidikan yang diberikan melalui mezbah pagi dan mezbah petang,
itu akan mengusir kebodohan dari anak-anak muda di dalam keluarga kita. Bukankah itu tujuan yang indah yang ingin semua orang tua capai? Supaya firman itu mengusir kebodohan dari anak-anak muda kita. Mari kita lanjut ke Matius 19 ayat 14. Saudara lihat. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang. Ya, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Artinya, kita harus menjadi seperti anak kecil, yaitu apa? Polos, mudah diajar, mereka akan dituntun kemanapun orang tua mau menuntun mereka. Sifat anak kecil yang mau diberikan, yang diangkat dalam ayat yang tadi. Ya, kemudian Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring dan apabila engkau bangun. Artinya, setiap hari kita harus ajarkan firman Tuhan kepada mereka. Mereka memang tidak langsung menurut, tidak langsung mengerti dan melakukan. Tetapi ketika kita ajarkan berulang-ulang, baik itu di rumah, di jalan, berbaring, bangun, haruslah engkau perintahkan, haruslah kita diperintahkan untuk selalu mengajarkannya berulang-ulang. Artinya selalu datang kepada Tuhan. Ya. Nah, kalau yang tadi ini Matius 19:14, maaf saya tadi agak lupa. Jangan lupa bawa anak-anak untuk selalu datang kepada Kristus. Nah, itu dia maksudnya ya. Kita harus selalu bawa anak-anak kita dalam mesbah pagi dan mesbah petang. Jangan halangi mereka atau jangan ada kelalaian yang menyebabkan mereka tidak datang kepada Kristus. Kemudian ayat yang keempat, yang terakhir. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Jadi, didikan ayah itu adalah karangan bunga yang indah bagi kepala anak-anak kita. Dan ajaran ibu itu adalah kalung yang ada di leher bagi anak-anak muda kita. Keluarga anak-anak dalam keluarga kita. Nah, ini menggambarkan ajaran dari ayah atau bapak itu mengumpamakan ajaran dari firman Tuhan, ajaran Allah, ajaran Bapa, dan ajaran ibu bisa kita umpamakan dengan ajaran dari gereja, ajaran dari firman Tuhan, ajaran dari jemaat, ajaran dari semua ibadah dan kebaktian yang kita dapatkan di gereja. Sekali lagi, jangan lupa bahwa kemanapun anak kita pergi, mereka harus membawa karangan bunga yang indah bagi kepala mereka, yaitu didikan ayahnya, dan suatu kalung bagi lehernya, yaitu ajaran ibu atau ajaran mamanya, ibunya. Jadi, baik ayah ditaruh di kepala dan ibu ditaruh di leher. Inilah yang harus kita lakukan setiap hari kepada anak-anak kita. Anak-anak yang dididik dengan benar dalam Tuhan, melalui ajaran dan teladan, dikatakan mereka akan menjadi berkat bagi keluarga, bagi gereja, dan masyarakat luas. Dan nasihat Paulus bagi orang tua, seperti juga bagi suami dan istri, bersifat seimbang dan saling melengkapi. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bagaimana para orang tua, khususnya sang ayah, berinteraksi dan mendidik anak-anak sangat mempengaruhi pendidikan rohani mereka. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika kedua orang tua pergi ke gereja, saudara lihat ini sangat penting, ya saya mau penekanan di sini. Penelitian juga menunjukkan bahwa ketika kedua orang tua pergi ke gereja, persentasi anak-anak yang tetap setia ke gereja lebih tinggi dibandingkan dengan jika hanya salah satu orang tua yang pergi. Saudara lihat ini dari penelitian, ya. Jadi jangan pernah keluarga pergi ke gereja tidak lengkap, sendiri-sendiri, ada yang duluan, ada yang belakangan, ya kecuali ada sesuatu yang memang harus demikian ya. Tetapi
yang alaminya kedua orang tua harus pergi ke gereja bersama-sama. Artinya, suami dan istri, menurut materi firman Tuhan kita pada saat ini, mereka harus pergi sama-sama ke gereja. Baik suami dan istri. Ya, saudara lihat, itu akan membuat persentase anak-anak yang tetap setia ke gereja menjadi lebih tinggi. Yang lebih mengejutkan, kehadiran ayah di gereja secara konsisten dampaknya lebih besar dibandingkan dengan kehadiran ibu. Sehingga lebih banyak anak-anak tetap menjadi anggota gereja saat mereka dewasa. Artinya dengan demikian, peran ayah, peran bapak dalam pembentukan spiritual anak-anaknya tidak dapat diremehkan. Betapa pentingnya bagi para ayah, para kaum bapak, untuk menjalankan peran mereka dengan sungguh-sungguh. Kemudian ada pertanyaan di sini. Tidak semua ayah, bagaimanapun dalam bahasa yang lebih lembut, telah menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Bagaimanakah pengetahuan tentang Tuhan sebagai Bapa kita dapat membantu mendatangkan kesembuhan dimanapun dibutuhkan, terutama ketika ayah duniawi telah menyebabkan kerusakan berat? Nah, kita lihat. Bagi mereka yang tumbuh dengan figur ayah yang tidak ideal, yang tidak seperti yang dijabarkan tadi, yaitu mereka kasar, atau sering tidak hadir atau absen, kemudian konsep Tuhan sebagai Bapa mungkin terasa sulit, atau bahkan menyakitkan. Namun disinilah letak pemulihannya. Yang pertama, Tuhan adalah Bapa yang sempurna. Jika ayah duniawi mengecewakan, Tuhan menawarkan diri sebagai prototipe ayah yang sebenarnya, yang tidak pernah meninggalkan, yang selalu mendengarkan, dan kasihnya tidak bersyarat. Kemudian mendefinisikan ulang kebapaan. Kita belajar bahwa kegagalan ayah manusiawi bukanlah kesalahan Tuhan. Kita bisa belajar melihat karakter Bapa Surgawi melalui Yesus Kristus yang penuh belas kasihan dan pengorbanan. Yang ketiga, yang terakhir, pemutusan rantai. Dengan memandang kepada Bapa Surgawi, seseorang yang terluka dapat belajar cara menjadi orang tua yang lebih baik bagi anak-anaknya sendiri, memutus siklus rasa sakit yang mungkin telah berjalan turun-temurun. Renungan, karakter Allah yang paling indah seringkali digambarkan melalui kasih seorang Bapa. Jika gambaran itu rusak di dunia ini, biarlah anugerah Tuhan memulihkannya melalui pengenalan akan Bapa di surga. Baik, saudara, kita akan masuk. Setelah menyelesaikan pelajaran hari ini, kita akan masuk kepada pelajaran hari Selasa. Pelajaran hari Selasa judulnya adalah hubungan kerja. Bacalah Kolose 3 ayat 22 sampai 25. Dan Kolose 4 ayat 1. Apakah petunjuk yang diberikan kepada para hamba, prinsip apakah yang dapat diterapkan dalam hubungan kerja secara umum? Mari kita baca. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Kolose 4 ayat 1, hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hambamu. Ingatlah, kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Orang-orang pada zaman ini terkadang mengangkat masalah perbudakan sebagai cara untuk menganggap beberapa nasihat dalam Alkitab sudah usang, atau bahkan tidak mempercayai Alkitab lagi sepenuhnya. Namun, ironisnya pandangan ini seringkali tidak mempertimbangkan konteks sejarah Israel dalam Perjanjian Lama dan sejarah gereja dalam Perjanjian Baru. Manusia diciptakan menurut gambar Allah,
dan seperti semua makhluk berakal ciptaannya, dirancang untuk hidup dalam kebebasan. Hukum Musa melarang orang Israel menjadi budak seumur hidup dan menetapkan masa kerja maksimal 6 tahun untuk melunasi hutang. Namun demikian, perbudakan dalam Alkitab, betapapun menjijikkannya bagi pemahaman zaman modern kita, sama sekali tidak seperti praktik perbudakan yang keji yang diperlihatkan di dunia barat. Sebuah bencana dan kejahatan yang mengerikan terhadap kemanusiaan. Pada zaman Perjanjian Baru, gereja harus menjalankan kegiatannya dalam kerangka hukum Romawi yang mengizinkan kepemilikan budak. Namun tidak seperti bentuk perbudakan modern. Hukum Romawi memberikan para budak hak dan kesempatan yang cukup besar, dan upaya untuk menghapus praktik tersebut bisa saja mengancam kemajuan pemberitaan Injil. Faktanya, di dalam gereja, tidak seperti di Kekaisaran Romawi pada umumnya. Kewajiban pertama seorang budak adalah kepada Tuhan. Dan para majikan mereka diperintahkan untuk memperlakukan mereka dengan adil. Karena kamu juga, yaitu tuan-tuan, mempunyai Tuhan di surga. Kolose 4 ayat 1. Selain itu, Paulus menginstruksikan Filemon untuk tidak lagi memperlakukan Onesimus sebagai budaknya, melainkan justru sebagai saudara. Sebenarnya, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru, umat percaya disebut sebagai budak atau hamba Allah. Lihat misalnya Mazmur 34 ayat 22, Lukas 17 ayat 10, dan 1 Petrus 2 ayat 16. Bahkan sekalipun kita mungkin tidak menyukai situasi budaya di mana beberapa teks Alkitab ditulis, kita tetap harus menerima otoritas teks itu sendiri. Jika tidak, kita justru menempatkan diri dan budaya kita di atas kitab suci atau di atas firman Tuhan. Pilihan yang lebih baik adalah melihat semua yang dikatakan Alkitab tentang satu topik sebelum menarik kesimpulan mengenai apa yang ingin disampaikan Alkitab tentang hal itu. Pertanyaan di hari Selasa, pikirkan bagaimana ayat ini dapat diterapkan dalam hubungan Anda di tempat kerja. Bagaimanakah prinsip-prinsipnya dapat bermanfaat bagi Anda sebagai atasan atau sebagai karyawan. Ya, mari kita lihat. Jika Anda adalah karyawan, prinsip ini akan mempunyai yang pertama, integritas. Ya. Bekerja maksimal bukan karena takut pada bos atau atasan kita, tapi kita bekerja karena kita menghormati Tuhan atau takut akan Tuhan. Kemudian yang kualitas, menghindari hasil kerja yang asal-asalan, karena itu mencerminkan iman kita. Kemudian respon, menanggapi teguran dengan rendah hati sebagai proses pembelajaran. Ini jika saudara dan saya adalah sebagai karyawan. Nah, jika Anda adalah bos atau Anda adalah atasan atau pemilik, maka Anda harus menunjukkan empati, yaitu memperlakukan karyawan sebagai manusia yang bermartabat, bukan sekedar alat produksi. Kemudian keadilan, yaitu membayar upah tepat waktu untuk memberikan hak-hak karyawan secara jujur. Kemudian akuntabilitas, menyadari bahwa cara Anda memimpin sedang dinilai oleh Tuhan. Jadi baik dari kedua sisi, baik sebagai karyawan maupun sebagai atasan atau bos, pemilik perusahaan, dua-duanya harus berdiri pada posisi untuk menghormati, memuji, dan memuliakan nama Tuhan dalam hubungan tersebut masing-masing yang telah kita pelajari. Baik sebagai karyawan maupun sebagai atasan. Baik, kita telah menyelesaikan pelajaran hari Selasa, kita akan masuk kepada pelajaran hari Rabu. Pelajaran hari Rabu berdoa untuk satu sama lain. Bacalah Kolose 4 ayat 2-4. Prinsip-prinsip doa apakah yang Anda temukan dalam ayat-ayat ini? Permohonan doa apakah yang diminta Paulus? Beberapa kata terpenting. Kita baca Kolosenya ya, Kolose 4 ayat 2-4. Bertekunlah dalam doa,
Dan dalam pada itu, berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Beberapa kata terpenting yang dapat kita ucapkan kepada seseorang yang sedang bergumul menghadapi berbagai macam masalah, baik itu keluarga, kesehatan, uang, atau hal lainnya adalah, saya sedang berdoa untukmu. Nah, ini adalah kata-kata yang sangat jarang dijumpai ya dalam hubungan kita, dalam antar hubungan kita dengan jemaat yang lain, anggota jemaat yang lain. Ya, secara personal ya, kita datang kepada seseorang dan mengatakan jika seseorang itu mempunyai masalah, baik itu masalah keluarga, kesehatan, dan uang, akan sangat terasa, sangat indah dan sejuk ketika ada orang berkata, saya telah mendoakan pergumulanmu. Ya, saya sedang berdoa untukmu. Inilah cara yang ditetapkan oleh surga untuk membangun hubungan dan berinteraksi. Adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Saudara perhatikan bagian dari kutipan ini dari Ellen G. White, Kemenangan Akhir, halaman 551, bahwa ya memang Tuhan mengetahui betul apa kebutuhan kita. Kita tidak ragukan itu. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Tuhan juga bisa berikan segala sesuatu yang Dia berikan kepada kita, yang Dia curahkan kepada kita untuk segala keperluan hidup kita. Tetapi dari kutipan ini kita dapat mengetahui bahwa ada juga sesuatu yang Dia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Ya, dikatakan adalah bagian dari rencana Allah untuk mengaruniakan kepada kita dalam jawaban kepada doa iman kita yang Ia tidak akan berikan jika kita tidak memintanya. Artinya ada hal-hal yang memang kalau kita tidak berdoa dan kita tidak minta, maka Tuhan tidak akan berikan kepada kita. Oleh sebab itu adalah sangat penting bagi kita, saudara-saudara, bahwa kita harus berdoa dengan iman. Ya, tentunya doa dengan iman bahwa Dia akan mengaruniakan kepada kita, dan doa itu adalah doa dalam kerangka untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kita. Jadi, apapun yang kita minta, terlebih kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan, maka Ia tidak akan menjawab dan tidak akan memberikan kepada kita kalau kita tidak memintanya di dalam doa kita untuk segala hal. Perhatikan gambaran doa yang berdampak yang digunakan oleh Paulus. Nah, kemudian di sini dikatakan, ketika kita sudah berdoa dan kita meminta, maka ketika kita berdoa, syarat berikutnya adalah tetaplah atau bertekun. Dengan tekun, doa kita berjaga-jaga, doa kita dengan ucapan syukur, dan menandakan bahwa doa ini adalah doa yang didasarkan pada iman. Ia mengatakan kepada kita untuk berdoa setiap waktu, ya, meminta setiap waktu, bernafas setiap saat, setiap waktu. Ya, ia mengatakan kepada kita untuk berdoa setiap waktu, Efesus 6:18, dan tetaplah berdoa, 1 Tesalonika 5:17. Yang paling menakjubkan, meskipun kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, maka di sini dikatakan tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8:26. Nah, bacalah kembali Kolose 4:3. Apakah pintu pemberitaan yang mungkin dibukakan Allah bagi Anda dalam membagikan iman Anda? Ya, saudara-saudara, dikatakan tadi di dalam Kolose 4:3, mari kita baca sekali lagi. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus, yang karenanya aku dipenjara. Ya, di sini Rasul Paulus mengatakan bahwa dia memohon kepada Allah untuk membuka pintu untuk apa? Pemberitaan. Dan inilah yang menjadi doa kita juga seharusnya.
Di sini dikatakan pertanyaannya, apakah pintu pemberitaan yang mungkin dibukakan bagi Anda dalam membagikan iman Anda? Jadi ketika kita bersaksi kepada orang lain, sekecil apapun kesaksian kita, pernyataan kita, yang kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, diharapkan di sini dikatakan bahwa itu akan membuka pintu pemberitaan. Di Kolose 4 ayat 3 dikatakan pintu pemberitaan yang karenanya aku dipenjarakan. Pintu pemberitaan apa yang dimaksudkan? Yaitu pintu pemberitaan bagaimana Rasul Paulus dengan setia, dan itu juga yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, bahwa kita pun harus membuka pintu pemberitaan tentang rahasia bagaimana keselamatan itu telah diberikan kepada kita, bagaimana seluruh manusia diundang untuk percaya kepada Yesus Kristus, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus, dan hanya yang percaya dan mengakuinya dia dan mengakui dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, maka keselamatan itu akan apa? Menjadi bagian dari tiap-tiap pribadi yang mengakui keselamatan itu datang dari Yesus Kristus. Yesus Kristus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Akulah pintu. Ya, akulah terang. Dan Tuhan, keselamatan itu, dengan segala sesuatu yang kita bagikan, kita saksikan dengan iman, kita juga berharap, sama seperti Paulus, membuka pintu pemberitaan yang dibukakan Allah bagi kita untuk menyampaikan pekabaran ini untuk sampai kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Inilah yang diharapkan oleh siapa? Oleh Tuhan kepada kita, yang diharapkan oleh Rasul Paulus, yang mau dia juga kita melakukan hal yang sama. Baik, saudara-saudara, kita telah menyelesaikan pelajaran. Oh, masih ada. Maaf, ini bagian dari pelajaran hari Rabu ya tadi ya. Maaf, saya pikir tadi sudah selesai. Yang menarik, Paulus juga berdoa agar diberikan kata-kata yang tepat untuk diucapkan. Terkadang ketika kita membaca surat-suratnya atau pidatonya dalam kitab Kisah Para Rasul, kita membayangkan bahwa Rasul itu selalu memang adalah yang fasih berbicara, tanpa pernah ragu tentang apa yang harus ia katakan. Namun di sini, Rasul Paulus meminta agar dapat menyampaikan pekabaran dengan jelas, Kolose 4 ayat 4. Ia juga menggunakan kata Yunani yang sangat penting, yaitu dei, dalam frasa terakhir ayat ini, yang dapat diterjemahkan sebagai berikut. Sebagaimana seharusnya aku berbicara, menegaskan bahwa memberitakan Injil adalah suatu keharusan dari Tuhan. Paulus menyadari betapa pentingnya menyampaikan pekabaran ini kepada orang-orang di tingkat tertinggi pemerintahan Romawi, termasuk rumah tangga kaisar. Tidak selamanya perlu tunduk kepala dan bertelut untuk berdoa. Ada kutipan di sini, tidak selamanya perlu tunduk kepala dan bertelut untuk berdoa. Tumbuhkanlah kebiasaan bercakap-cakap dengan juru selamatmu apabila engkau sendirian, sementara engkau sedang berjalan, dan sementara engkau sibuk menghadapi tugas sehari-hari. Biarlah hatimu tetap terangkat secara diam-diam untuk pertolongan, untuk terang, untuk kekuatan, untuk pengetahuan. Biarlah setiap nafas itu adalah doa. Ellen G. White, Membina Keluarga Sehat, halaman 475. Dan inilah pelajaran hari Rabu. Dan kita akan melangkah kepada pelajaran hari Kamis. Pelajaran hari Kamis yaitu hidup dengan penuh hikmat. Apa kebenaran terpenting yang dapat kita ketahui sebagai orang Kristen? Tentu saja kebenaran itu adalah bahwa Yesus Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dan bahwa melalui iman kepadanya kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Ya, ini tadi pintu pemberitaan yang dimaksudkan supaya sampai kepada orang banyak, ya, bahwa Kristus mati untuk dosa-dosa kita, dan bahwa melalui iman kepadanya, kepada Kristus, kepada Yesus, kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ini adalah kebenaran yang tidak akan pernah bisa kita ketahui sendiri, dikatakan. Sebaliknya, kebenaran ini harus diberitahukan atau diwahyukan kepada kita. Dan kebenaran itu telah diwahyukan kepada kita dalam firman Allah. Jadi kalau kita tidak
membaca dan datang kepada firman Allah, maka kita tidak akan mengerti wahyu Allah itu, bahwa firman Allah itu untuk menyelamatkan kita. Dan inilah tujuan kita sebagai umat-umat Tuhan, untuk mengundang orang datang kepada wahyu itu, datang kepada firman itu, sehingga dengan demikian keselamatan itu boleh sampai kepada mereka. Ada begitu banyak kebenaran, pengetahuan dan hikmat yang tidak akan pernah kita ketahui jika bukan karena apa yang telah Allah wahyukan kepada kita dalam firman-Nya. Namun pengetahuan dan hikmat ini tidak diberikan kepada kita hanya sebagai informasi semata. Kenapa? Hanya sebagai sesuatu untuk diketahui. Kenapa? Sebaliknya, kita harus menghidupkan kebenaran. Kalau hanya sebagai informasi, maka itu tidak akan menyelamatkan. Tetapi wahyu itu, firman Tuhan itu, kita harus hidupkan setelah kita terima itu wahyu dan pengetahuan firman-Nya itu, ya, tidak hanya sebagai informasi, tidak hanya sebagai sesuatu untuk diketahui, sebaliknya kita harus menghidupkan kebenaran itu, melakukan kebenaran itu. Pengetahuan dan hikmat ini dalam kehidupan kita sendiri. Artinya, ketika kita, sesuai dengan pelajaran yang minggu lalu, ketika kita hidup bersama dengan Kristus, kita mengetahui hikmat dan pendidikan dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, maka itu artinya harus menjadi kehidupan kita. Itu artinya ketika kita hidup bersama satu sama lain, maka mereka akan melihat hasil hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan. Artinya yang vertikal harus dilaksanakan dan dilakukan secara apa? Secara horizontal. Artinya kita harus menghidupkan kebenaran, pengetahuan dan hikmat ini dalam kehidupan kita sehari-hari, perbuatan kita sehari-hari. Bacalah Kolose 4 ayat 5-6. Dalam situasi apakah Paulus menunjukkan bahwa kita terutama perlu hidup dalam hikmat, dan mengapa demikian? Mari kita baca Kolose 4 ayat 5-6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ayat inti atau ayat hafalan kita. Sayangnya, sebagai orang Kristen, terkadang kita justru bersikap tidak mencerminkan kekristenan. Maaf, boleh nggak kita merenung kalimat ini? Apakah kita demikian? Dan memang banyak yang demikian. Dikatakan sayangnya sebagai orang Kristen, ya. Tadi di sini dikatakan Tuhan mau bahwa kita harus menghidupkan kebenaran, pengetahuan dan hikmat ini dalam kehidupan kita sendiri. Tetapi kenyataan yang terjadi apa? Sayangnya sebagai orang Kristen, terkadang kita justru bersikap tidak mencerminkan kekristenan. Kebenaran itu tidak kita hidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti yang Paulus tunjukkan, mengutip Yesaya 52 ayat 5. Yesaya 52 ayat 5. Tetapi sekarang, apakah lagi urusanku di sini? Demikianlah firman Tuhan. Umatku sudah dirampas begitu saja. Mereka yang berkuasa atas dia memegahkan diri. Demikianlah firman Tuhan. Dan namaku terus dihujat sepanjang hari. Jadi Tuhan apa? Menarik diri. Ya, di sini dikatakan, dan seperti yang Paulus tunjukkan, mengutip Yesaya 52 ayat 5. Israel juga menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya. Sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa yang lain. Roma 2:24. Cara kita bertindak terhadap orang lain, terutama mereka yang tidak seiman dengan kita, sangatlah penting. Rumah tangga Kristen, persekutuan orang muda, berdoa daripada melakukan kenakalan, perbuatan kebaikan yang sederhana, serta sikap tenang dan sabar, menjadi kesaksian kuat bagi mereka yang memperhatikan apakah iman kita ini benar-benar tulus atau tidak. Dalam Kolose 4 ayat 6, Paulus secara khusus menyoroti perkataan kita, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Lebih dari sekedar kata-kata yang baik atau sopan. Setiap perkataan kita yang kita ucapkan seharusnya digerakkan dan dipenuhi oleh kasih karunia Allah melalui pengaruh Roh Kudus. Saudara-saudara, kata-kata yang senantiasa penuh kasih hanya bisa diproduksi, dihasilkan, diolah hasil kerja Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita oleh kasih karunia Allah melalui pengaruh Roh Kudus. Dikatakan jangan hambar. Berlawanan dengan pengertian dunia tentang perkataan yang kasar, kata-kata kita seharusnya tepat
dan menarik bagi mereka yang mendengarnya. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat. Saudara-saudara, hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat, pada waktu yang tepat, dan tujuan yang tepat, untuk mempersiapkan pikiran para pendengar bagi pekabaran yang harus kita bagikan. Di sini juga kata Dei, yaitu sangat penting, digunakan. Lihat pelajaran kemarin tentang Kolose 4 ayat 4. Renungkanlah perkataan dan tindakan Anda, dan bagaimanakah cara Anda berperilaku terhadap orang lain. Pekabaran apakah yang Anda sampaikan tentang iman Anda, dan apakah artinya menjadi seorang Kristen. Pertanyaan ini kembali membuat kita merenungkan hidup kita. Bagaimana dengan perkataan kita setiap hari, tindakan kita. Cara kita berperilaku di hadapan orang lain. Cara saudara mengemudi kendaraan, mengemudi mobil dan motor. Cara saudara membalas atau merespon tentang sikap atau tindakan yang tidak mengenakan bagi kita masing-masing. Dari sikap dan cara Anda, pekabaran apakah yang Anda sampaikan tentang iman Anda, dan apakah artinya menjadi seorang Kristen? Pertanyaan ini mengajak kita, memanggil kita juga, supaya kita, segala sesuatu yang kita lakukan, pikirkan, tindakan, dan lakukan, hendaklah kita apa? Hanya Roh Kudus yang dapat memberi kita kata-kata yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk tujuan yang tepat, respon yang tepat, berperilaku yang tepat di hadapan orang lain, pekabaran yang tepat yang kita bagikan kepada orang lain, iman apa yang kita tunjukkan, dan kita apakah kita menjadi orang Kristen yang benar di hadapan orang lain. Dan itu harus kita lakukan hanya mampu ketika kehadiran Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita. Baik, inilah pelajaran hari Kamis. Kita masuk kepada pelajaran hari Jumat, pelajaran terakhir, pendalaman. Pelajaran hari Jumat, pendalaman. Setiap anggota dalam keluarga harus menyadari bahwa suatu tanggung jawab, setiap anggota keluarga, ya, harus menyadari bahwa suatu tanggung jawab dipercayakan kepadanya secara perorangan untuk melaksanakan bagiannya dalam menambah kesenangan, keteraturan, dan ketertiban rumah tangga itu. Jangan ada seorang yang melawan pekerjaan orang lain. Harus semuanya sama-sama sibuk dalam tugasnya masing-masing dengan baik, sehingga saling mendorong satu sama lain. Mereka harus melatih kemurahan, kesabaran, dan panjang sabar. Berbicara dalam nada suara yang rendah dan tenang, menghindarkan kekacauan, dan masing-masing berusaha sekuat tenaganya untuk meringankan beban sang ibu. Saudara perhatikan, di bagian terakhir kutipan paragraf yang pertama, semua anggota keluarga dikatakan berusaha sekuat-kuatnya untuk meringankan beban sang ibu. Wah, ini penting sekali nih kalau begitu ya. Buat kaum ibu-ibu, ini adalah firman yang sangat sejuk, karena banyak sekali beban sang ibu di dalam rumah tangga tidak terlalu diperhatikan. Dan ini panggilan bagi kita semua, bagi ayah, bapak, dan anak-anak, supaya mereka sekuat tenaganya untuk meringankan beban sang ibu. Kemudian kita harus sabar, murah hati, panjang sabar, dan ini juga panggilan buat kaum bapak. Kita harus berbicara dalam nada, karena kaum bapak yang paling banyak suara nada tinggi ya. Berbicara dalam nada suara, kita harus berbicara, kaum bapak berbicara dalam nada suara yang rendah dan tenang, sekalipun ada anak-anak yang melakukan kesalahan. Yaitu, kan judul pelajaran kita hidup bersama satu sama lain, dan tunjukkan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Apakah kebenaran itu hidup di dalam hatimu? Itu terlihat dari cara kita berbicara, apakah dengan nada suara yang rendah dan tenang, berpikir dulu sebelum berbicara, apakah kita sabar, murah hati, dan kita meringankan beban
sang ibu. Ini sangat penting. Kemudian, setiap anggota keluarga harus mengerti. Tadi kan kalau yang pertama, setiap anggota keluarga harus menyadari tanggung jawab. Ada satu tanggung jawab. Setiap anggota keluarga. Ya. Kemudian yang kedua, setiap anggota keluarga harus mengerti peran apa yang diharapkan daripadanya dalam persatuan dengan yang lain. Peran apa? Masing-masing anggota keluarga mempunyai peran. Semuanya dikatakan harus mengerti, mulai dari anak yang berumur 6 tahun ke atas, sudah dituntut agar memikul bagian dalam tanggungan hidup. Nah, ini yang sering sekali jarang dilakukan atau gagal dilakukan di dalam rumah tangga. Seringkali dalam rumah tangga, anak-anak kecil tidak diberikan tanggung jawab atau peran, bahkan di sini katakan mulai anak yang berumur 6 tahun ke atas, dituntut agar mereka memikul bagian dalam tanggungan hidup. Artinya mereka harus diberikan tanggung jawab beban hidup yang sesuai dengan kapasitas mereka tentunya. Apakah itu tugas-tugas rumah tangga yang bisa dibagikan kepada mereka, kita bisa berikan kepada mereka. Ya, mungkin menyapu, mengepel, mencuci piring, melap jendela, melap kursi, apa aja. Setiap anak-anak mulai dari umur 6 tahun ke atas dituntut agar memikul bagian dalam tanggungan hidup. Ellen G. White, Membina Keluarga Bahagia, halaman 179-180. Dan ini searah dengan konteks berusaha sekuat tenaganya untuk meringankan beban sang ibu. Ya. Kemudian kita lanjut. Kita harus membiarkan Kristus masuk ke dalam hati dan rumah kita jika kita ingin hidup dalam terang. Rumah harus dijadikan sesuai dengan makna kata yang dikandungnya. Rumah seharusnya menjadi surga kecil di dunia. Tempat di mana kasih sayang dikembangkan, gantinya ditekan. Kebahagiaan kita bergantung pada pembukaan kasih, simpati, dan kesopanan yang tulus satu sama lain. Kita harus melupakan diri sendiri, selalu mencari kesempatan, bahkan dalam hal-hal yang kecil, untuk menunjukkan rasa syukur atas kebaikan yang telah kita terima dari orang lain, serta memperhatikan kesempatan untuk menghibur sesama, dan meringankan serta melepaskan beban dan kesedihan mereka melalui tindakan kasih, tindakan penuh kasih, dan perbuatan kecil yang penuh kelembutan. Kesopanan yang penuh perhatian ini, yang dimulai dalam keluarga kita, dimulai dari rumah, dikatakan akan kemudian meluas ke lingkaran keluarga, turut membentuk kebahagiaan hidup kita. Sebaliknya, mengabaikan hal-hal ini justru menambah kepahitan dan kesedihan dalam kehidupan. Ellen G. White Testimonies for the Church, volume 3, halaman 539 dan 540. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan bagian pendalaman dan kita akan masuk kepada pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Ada 3 pertanyaan, kita akan langsung bahas. Pertanyaan pertama. Bagi pasangan yang sudah menikah, prinsip apakah yang telah menolong dalam hubungan kalian? Nasihat apakah yang dapat Anda berikan kepada mereka yang belum menikah? Serta bagaimanakah mereka harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan yang selalu ada dalam pernikahan? Nah, bagi yang pasangan menikah, apa nasihat kita bagi yang sudah menikah? Mari kita lihat. Prinsip menolong. Ya. Komunikasi tanpa filter di hadapan Tuhan. Pasangan yang berdoa bersama cenderung lebih mudah membicarakan masalah sulit karena mereka sadar keduanya tunduk pada otoritas yang sama. Komunikasi, prinsip yang menolong. Pasangan yang berdoa bersama dikatakan cenderung lebih mudah membicarakan masalah, mendiskusikan masalah yang sulit karena mereka sadar keduanya tunduk pada otoritas yang sama, memiliki Tuhan. Kemudian mendahulukan pasangan. Pernikahan bukan tentang 50-50 atau 100-100 ya. 100. Masing-masing memberikan yang terbaik untuk hitung rugi. Bukan perbandingan skala 50-50 atau 100-100. Ya. Bukan masalah untung dan rugi. Kemudian nasihat bagi yang belum menikah. Ya, tadi yang pertanyaan pertama kan, prinsip apakah yang menolong dalam hubungan kalian? Ya, berarti komunikasi, kemudian mendahulukan pasangan. Jadi, di dalam rahasia pernikahan,
harus ada komunikasi dan mendahulukan pasangan. Kemudian nasihat bagi yang belum menikah, karakter di atas karisma. Jangan hanya mencari orang yang menarik. Ya, kita boleh berikan nasihat kepada mereka, jangan jadi karakter lebih penting daripada karisma. Jangan hanya mencari orang yang menarik, secara karisma dia, oh ada orang yang sangat, aduh kalau aku udah lihat dia, sepertinya bagaimana. Tapi kita harus tetap konsisten. Bagaimana kita mencari karakter yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Carilah orang yang memiliki takut akan Tuhan dan etika kerja yang baik. Jadilah orang yang tepat dahulu. Sebelum menuntut pasangan yang sempurna, fokuslah membangun karakter Kristus dalam hati kita sendiri, mulai dari diri kita sendiri. Tantangan pernikahan tidak mengubah karakter. Ia hanya menyingkapkan sikap. Ia hanya menyingkapkan siapa kita sebenarnya. Wah, ini dalam sekali ya. Sebelum menuntut pasangan sempurna, tunjukkan dulu diri kita sendiri bahwa Kristus itu sudah hidup. Kita kebanyakan seringnya menuntut orang lain, tetapi kita sendiri masih banyak yang harus kita benahi dalam kehidupan kita. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, banyak orang tua yang penuh kasih dan perhatian telah mempersembahkan anak-anak mereka dalam rumah tangga Kristen yang baik. Tetapi kemudian harus menghadapi kenyataan bahwa anak-anak mereka yang sudah dewasa menyangkal imannya. Nasihat dan penghiburan apakah yang dapat kalian berikan kepada mereka? Apakah yang sebaiknya tidak dikatakan sama sekali? Oke, di sini. Menghadapi anak yang meninggalkan iman. Nah, ini adalah pergumulan yang berat yang membutuhkan empati mendalam, bukan penghakiman. Penghiburan, ingatlah bahwa Tuhan adalah orang tua yang sempurna, yaitu Tuhan ya. Namun anak-anaknya, yaitu Adam dan Hawa, tetap memilih untuk memberontak. Pilihan bebas anak Anda bukanlah tanda kegagalan total Anda sebagai orang tua. Kasih Tuhan terus mengejar mereka. Kasih Tuhan terus mengejar mereka bahkan di tempat terjauh sekalipun. Jangan katakan ini. Mungkin kamu kurang keras mendidiknya. Ya seringkali kita kalau, ya tadi penghiburannya kan, ya akan ada Tuhan yang selalu tetap akan tolong kekurangan kita. Kemudian ketika ada orang tua yang mengalami ini, jangan kita katakan, mungkin dulu kamu kurang keras mendidiknya. Ini seringkali dikatakan ya. Coba saja kalau kamu dulu sering membawa mereka ke gereja. Anak si Polan kok bisa setia ya? Komentar-komentar ini hanya menambah rasa bersalah dan luka. Sikap terbaik, tetaplah menjadi pelabuhan yang aman bagi mereka. Tunjukkan kasih tanpa syarat sehingga saat mereka ingin pulang, mereka tahu kemana mereka harus pergi. Jadi kalau ada anak-anak yang nakal, mereka juga harus bisa dalam sikap kita terbuka supaya mereka boleh pulang dan menyesali perbuatan mereka, dan kita ajak kembali datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, diskusikan lebih lanjut peringatan untuk hidup dengan penuh hikmat. Sebaliknya, apakah artinya hidup dalam kebodohan dibandingkan dengan hikmat? Pelajaran apakah yang dapat Anda dapatkan dari berbagai pengalaman ketika pernah menjalani salah satunya dari keduanya? Nah, kita lihat yang bisa saya bagikan. Hidup dalam hikmat, berpikir sebelum berbicara, ya, menimbang dampak kata-kata bagi para pendengar. Kita harus menggunakan hikmat, ya, berpikir sebelum berbicara. Kemudian menebus waktu, melihat setiap pertemuan sebagai peluang untuk kesaksian. Kemudian yang ketiga, kita harus lembut dan sabar, memadamkan api kemarahan dengan jawaban yang lunak. Ini hikmat versus kebodohan dalam keseharian ya. Kemudian hidup dalam kebodohan. Ya, impulsif, berbicara mengikuti emosi sesaat tanpa memikirkan konsekuensi. Tadi kalau yang bagian awal berpikir sebelum berbicara, apa sih dampaknya kalau saya akan mengatakan ini? Jadi kita harus lambat berbicara, cepat mendengar, lambat berbicara, supaya jangan sampai kata-kata kita menyakiti. Tapi kalau impulsif, dia mengikuti emosi, ya, berbicara tanpa memikirkan konsekuensi. Itulah hidup dalam kebodohan. Kemudian menyia-nyiakan kesempatan, fokus hanya pada hiburan atau kepentingan diri sendiri, keras dan kaku. Yaitu merasa harus selalu menang dalam argumennya. Banyak sekali orang seperti ini ya. Pelajaran dari pengalaman, kebodohan seringkali terasa memuaskan secara instan, seperti saat kita membalas kata-kata tajam orang lain. Namun meninggalkan penyesalan panjang. Sebaliknya, hikmat mungkin terasa berat di awal atau menahan diri, tetapi membangun fondasi kedamaian yang permanen. Kesimpulan, pekan ini hidup bersama satu sama lain adalah sebuah seni yang dikerjakan bersama Roh Kudus, baik di rumah, di tempat kerja, maupun masyarakat. Biarlah kehadiran kita membawa aroma harum Kristus. Baik, kita telah menyelesaikan
pertanyaan-pertanyaan, dan kita sekarang masuk kepada bagian panggilan, ya, penutup. Baik saudara, panggilan kita atau penutup dalam pelajaran kita, hidup bersama satu sama lain. Sahabat, rumah kita bukanlah sekadar tempat untuk berteduh dari hujan dan panas, melainkan sebuah sekolah karakter yang Tuhan percayakan kepada kita. Ingatlah, kekristenan kita tidak diuji saat kita duduk di bangku gereja, melainkan saat kita merespons perbedaan pendapat di meja makan. Mari jadikan setiap interaksi kita, baik kepada pasangan, anak maupun rekan kerja, sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Biarlah dunia melihat Kristus, bukan dari khotbah yang kita ucapkan, tetapi dari kasih yang kita tunjukkan di dalam rumah kita sendiri. Setiap kata yang kita ucapkan dan setiap pekerjaan yang kita lakukan adalah surat terbuka bagi orang-orang di sekitar kita. Itu artinya kita adalah surat yang dibaca. Jangan biarkan hidup kita menjadi batu sandungan bagi mereka yang belum mengenal Tuhan. Sebaliknya, jadilah garam yang memberi rasa dan terang yang menuntun orang kepada kebenaran. Mulailah hari ini dengan satu tindakan kasih kecil dan satu kata yang membangun. Sebab ketika kita bekerja dan hidup seolah-olah untuk Tuhan, kita sedang menghadirkan surga kecil dimanapun kita berada. Hubungan yang sehat tidak dibangun di atas ego, melainkan di atas kaki salib Kristus. Sebagaimana Kristus telah mengasihi kita tanpa syarat, demikianlah kita dipanggil untuk saling tunduk, saling mengampuni, dan saling membangun. Jangan tawar hati saat menghadapi tantangan dalam keluarga atau pekerjaan. Pandanglah pada Bapa Surgawi yang selalu setia. Biarlah kasihnya menjadi bahan bakar yang memampukan kita untuk hidup rukun satu sama lain sampai Dia datang kembali. Keluarga adalah tim kerja surga. Biarlah setiap anggotanya bersinar dengan kasih Kristus. Terima kasih sudah belajar bersama pekan ini. Bagi saudara-saudara, ingatlah, jadikanlah rumahmu surga kecil. Kerjakan tugasmu sebagai ibadah. Dan biarlah setiap kata yang keluar dari bibirmu dibumbui dengan kasih karunia. Saya Arbi Sinaga. Sampai jumpa di pelajaran pekan depan. Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup pelajaran ini, saya ada satu bagian yang baru yang saya mau bagikan kepada saudara-saudara. Ya, ada bagian interaksi iman yang saya tambahkan sebelum kita menutup dengan berdoa. Saya mau saudara-saudara untuk menjawab 3 pertanyaan berikut. Saudara bisa berikan jawaban saudara atau komentar atau respon saudara di kolom komentar. Ya, ini sangat membantu pemaparan pelajaran ini, pemahaman kita terhadap pelajaran ini, dan juga membantu bagaimana kita menghidupkan pelajaran ini dan membantu kemajuan channel YouTube Segala Bangsa ketika Anda membagikan komentar atau jawaban atas pertanyaan dari sesi atau bagian dari interaksi iman. Ada 3 pertanyaan, saya akan sebutkan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan di bagian hubungan suami istri. Setelah kita melihat prinsip kasih dan hormat ini, menurut Anda, apa tantangan terbesar bagi pasangan Kristen di zaman media sosial sekarang ini? Ya, ini yang pertama, tuliskan pendapat Anda di bawah. Di kolom komentar, di kolom chat, ya. Saudara tolong berikan jawaban saudara. Dan bagi jawaban dari interaksi iman ini, dari kami akan membagikan gift, ya, sebuah gift, yaitu berupa buku yang bisa kami berikan kepada saudara. Tentunya ketika kami berhubungan, kami dapat mendapatkan alamat lengkap saudara. Kami boleh bagikan atau kirimkan buku ketika saudara telah memberikan komentar atau jawaban di kolom komentar. Tapi akan kami pilih, ya, mana yang kami boleh berikan hadiah atau gift atau buku yang kami bagikan berdasarkan jawaban yang saudara berikan.
di kolom komentar. Ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, di bagian pendidikan, anak atau keluarga, khusus bagi para orang tua atau calon orang tua, dari semua kebiasaan di rumah, mana yang menurut Anda paling efektif untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak secara alami? Ya, ini pengalaman saudara atau pengetahuan yang apa yang Anda dapatkan, tolong bagikan. Mana menurut Anda yang paling efektif untuk memperkenalkan Tuhan kepada anak secara alami? Apakah melalui ibadah pagi atau melalui percakapan saat santai? Mari berbagi tips di kolom komentar. Yang ketiga, pertanyaan di bagian etika kerja. Pernahkah Anda merasa pekerjaan Anda membosankan? Bagaimanakah prinsip bekerja untuk Tuhan ini mengubah pandangan Anda besok pagi saat masuk kantor? Saya ingin mendengar komitmen sederhana Anda di kolom komentar. Dan biarlah dengan segala komentar atau jawaban yang Anda berikan dapat membantu umat-umat Tuhan yang lain yang melihat channel YouTube Murid Segala Bangsa atau materi firman Tuhan seri pelajaran Alkitab minggu yang ke-12 ini, bagaimana kita berhubungan satu sama lain, dan mereka merasa terberkati, dan segala sesuatu yang kita lakukan itu berpengaruh atau mempengaruhi keselamatan orang lain dari apa yang kita bagikan. Jadi mari kita bagikan jawaban-jawaban atau respon saudara untuk menuntun banyak umat, menuntun banyak orang untuk datang kepada Kristus, kepada kebenaran, dan kita semua akan berkumpul di rumah Bapa nanti di surga. Dan mungkin saja ada dari komentar yang saudara bagikan, itu dilihat oleh orang lain dan mereka diubahkan atau berbalik arah oleh karena mendengar komentar dan jawaban saudara-saudara. Baik, kami sangat rindu untuk komentar-komentar yang Anda berikan dalam pertanyaan ini. Mari kita tutup dengan doa untuk pelajaran yang telah kita pelajari pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu oleh karena kami telah menyelesaikan seri pelajaran Alkitab mingguan pelajaran yang ke-12, hidup bersama satu sama lain. Hidup bersama satu sama lain. Dan kami sangat bersyukur oleh karena pelajaran yang Engkau telah berikan dan bagikan kepada kami, dan kami diingatkan kembali bagaimana kami harus berhubungan satu sama lain dengan keluarga, dengan suami dan istri, dengan para pegawai dan atasan kami, dengan siapapun yang ada di sekeliling kami, termasuk dengan seluruh anggota gereja dan masyarakat luas. Biarlah kami boleh menjadi terang dan berkat bagi siapapun yang kami temui, dan mereka dapat melihat Kristus dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami persembahkan doa ini kepada Bapa melalui pantaran Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.